Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Loren Francisca Simbolon. Saya CGP Angkatan ke-11 dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam video kali ini saya akan menampilkan yaitu diseminasi tentang budaya positif di sekolah saya. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Hari ini saya di sini untuk diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif. Tapi sebelum sampai ke situ, alangkah baiknya kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Nadia. Kami mohon Ibu Nadia untuk memulai acara. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang baik, Bapak yang maha pengasih, pada intinya kami ya Tuhan bersyukur kepada atas rahmat dan kemuliaan kepada kami pada siang hari ini. Bapak yang baik, pada siang hari ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan kegiatan kami, kiranya apa yang akan kami laksanakan bisa berjalan dengan baik demi kemudahan diri kami masing-masing dan demi kemudahan setiap kami. Semoga ya Tuhan, apa yang akan kami laksanakan hari ini bisa kami terapkan dalam melaksanakan tugas-tugas kami setiap hari. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan Putra Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif. Hari ini Bapak Ibu saya dapatkan yang kami pelajari selama PPG ini akan saya imbaskan untuk sekolah kita. Artinya di sini semoga nanti apa yang saya imbaskan ini bisa kita terapkan. Dan ini juga untuk memenuhi tugas kami, tugas aksi nyata di setiap modul. Di setiap selesai modul kami selalu melakukan aksi nyata, dan kali ini adalah aksi nyatanya yaitu pembebasan budaya positif. Yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu budaya positif yang terdiri dari disiplin positif dan kebijakan universal, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi restitusi guru. Demikian Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif dan kebijakan universal. Apa itu disiplin? Sepertinya kita tahu semua apa itu disiplin, ya. Disiplin itu berkaitan dengan aturan atau kemauan kita menaati sesuatu tidak, atau masih banyak pengertian-pengertian yang lain. Lalu disiplin adalah sikap patuh, taat, serta bertanggung jawab terhadap nilai yang disepakati. Artinya di sini nilai yang disepakati ini bisa berupa keyakinan kelas, bisa juga peraturan, ya. Peraturan sekolah misalnya. Disiplin positif ini bertujuan untuk memotivasi anak agar menjadi anak yang mandiri, reflektif, dan bertanggung jawab tanpa hukuman atau hadiah, melainkan muncul dari diri anak itu sendiri. Artinya di sini nanti dia melakukan
disiplin ini bukan karena takut pada gurunya seperti itu ya, tetapi karena ada dorongan intrinsik dari dalam dirinya berupa kesadarannya seperti itu. Kadang-kadang anak-anak mau melakukan sesuatu karena kita lihat atau karena kita awasi, seperti itu mungkin ya. Apa yang dimaksud dengan kebijakan universal? Kebijakan universal adalah nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama oleh pas dari suku, agama, ras, bahasa maupun budaya dan latar belakang. Maksudnya di sini kebajikan universal ini artinya bisa diterima oleh semua orang tanpa dibedakan. Misalnya kebajikan universal di suatu kelas, berarti semua anggota kelas itu tanpa terkecuali harus dengan bertanggung jawab dengan kesadaran sendiri, harus mempertanggungjawabkan perilakunya sesuai dengan prinsip yang sudah disepakati. Seperti itu kira-kira Ibu, Bapak Ibu. Lalu nilai kebajikan apa yang perlu ditanamkan padamu? Kalau kali ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira nilai kebajikan apa yang perlu ditanamkan padamu? Nilai spiritual. Baik, terima kasih pada ini. Kalau menurut saya Bu, nilai-nilai kebajikan yang perlu disampaikan kepada anak-anak yaitu nilai-nilai spiritualitas. Terdiri kita saat ini mempunyai nilai spiritualitas tadi sampai Yosef, seperti beriman, bertakwa, bertanggung jawab, tulus, dan kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan dalam menyemangati spiritualitas yang sampai Yosef. Terima kasih. Oke, baik, kita dulu yang sudah memberikan pemahaman beliau tentang kebijakan yang dibutuhkan oleh murid kita pada saat ini. Mungkin bisa saya tambahkan seperti nilai-nilai tanggung jawab ya. Anak-anak kita saat ini tanggung jawabnya kurang ya. Misalnya mereka menyapu, ya sapunya dicampakkan aja di situ. Baru nilai-nilai empati, anak-anak kita sekarang rasa empatinya kurang ya. Misalnya kita mau mengumpulkan sesuatu untuk korban bencana, mereka merasa sulit untuk memberikan sebagian dari jajannya. Rasa bersyukur mungkin ya. Dan masih banyak nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan kepada murid-murid kita. Tanggung jawab, rasa bersyukur, empati, apa tadi Pak dari satu Yosef, apa tuh? Spiritual ya, apa misalnya mandiri ya, mandiri, taat, iya, ulet, taat, seperti itu mungkin ya. Anak-anak kita juga sekarang kita perhatikan kurang ulet dalam mengerjakan sesuatu ya. Lalu nilai-nilai kebajikan itu di cover. Saat ini apalagi kurikulum merdeka ini di cover, semua itu sudah di cover dalam nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu mungkin yang sudah, dan sebenarnya ini sudah kita terapkan kepada anak-anak kita melalui pembelajaran di kelas. Kemudian apa hubungannya dengan keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau menurut saya keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, mungkin bersama anak-anak. Sementara peraturan bisa hanya searah, misalnya hanya searah. Artinya peraturan sekolah banyak pihak sekolah yang buat, kita tidak ikutkan murid, jadi berbeda dengan keyakinan. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu guru hebat, mengapa kita memakai helm saat berkendara?
apakah takut ditilang polisi atau untuk keselamatan kita seperti itu misalnya? Menurut Bapak Ibu kira-kira kenapa kita memakai ED? Untuk keselamatan begitu ya. Tapi kadang-kadang karena ada razia baru pakai ED. Seperti itulah kira-kira anak kita sekarang ya. Mereka mengerjakan PR supaya tidak dihukum. Lain cerita PR-nya benar atau salah, mereka tidak kurang begitu ini. Yang pertama mereka supaya tidak dihukum, seperti itu kira-kira ya. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Itu tadi alasannya mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Di sini mungkin maksudnya bersifat abstrak. Keyakinan kelas itu mungkin kita bisa melihat tidak bisa diukur dari secara fisik ya. Contoh saling menghormati dan bertanggung jawab itu tidak bisa diukur secara fisik. Tetapi kita harus tetap berpedoman pada keyakinan menghormati dan bertanggung jawab ini. Tujuannya apa Bapak Ibu? Mungkin untuk membuat lingkungan sekolah kita atau lingkungan kelas kita menjadi lebih baik. Itu maksudnya bersifat abstrak ya. Lalu dibuat dalam pernyataan positif. Kenapa harus dibuat keyakinan itu dalam pernyataan positif? Misalnya tidak boleh berbicara tidak boleh berbicara saat orang lain berbicara. Atau kan ada kalimat negatif di situ ya. Tidak boleh itu. Alangkah baiknya kita buat mendengarkan teman ketika berbicara. Seperti itu Bapak Ibu yang kami pelajari. Dan kira-kira apa tujuannya dibuat seperti itu? Karena kita mengarahkan, menekankan nilai positifnya daripada nilai larangannya. Seperti itu mungkin ya. Lalu selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Artinya kita pernah sebelum saya mengikuti CGP, saya buatlah seperti ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tidak merobek kertas, membuang sampah pada tempatnya, melakukan piket. Seperti itu sepertinya mubazir ya. Sedikit saja agar mudah. Jadi artinya kalau kita menjaga kebersihan kelas, ada item-itemnya, termasuklah membuang sampah. Masuklah itu berupa pernyataan universal ya, berupa pernyataan universal. Di sini artinya berupa pernyataan universal seperti yang saya katakan tadi. Misalnya ada kesepakatan kelas itu menjaga kebersihan kelas. Lalu kita jelaskan, kita diskusikan bersama anak itu menjaga kebersihan kelas itu yang apa saja. Pasti nanti mereka memunculkan membuang sampah ke tempat sampah. Baru ada lagi melakukan piket sesuai jadwal. Ada lagi mengatakan tidak merobek kertas. Termasuk juga membuka sepatu melepaskan sepatu di luar. Seperti itu misalnya kan. Itu satu item kita turunkan. Nanti itu bisa kita diskusikan bersama anak supaya sedikit saja agar mudah diingat. Seperti itu ya. Kalau saya dulu semua kebersihan itu saya cantumkan di situ sampai banyak kali satu dinding penuh. Jadi anak-anak bingung. Lalu yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, ini jelas ya. Lalu semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Mungkin kita Bapak Ibu apalagi di sekolah ini saya tahu setiap kelas ada keyakinan kelasnya dan kita sudah melaksanakan ini di kelas dan kita juga menggali pemahaman siswa dan meminta pendapat mereka kira-kira apa kesepakatan kelas kita. Betul kan Bapak Ibu seperti itu kan di kelas kita Bapak Ibu? Betul. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Lalu langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas, berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Itu tadi yang saya jelaskan, lebih menekankan ke hal-hal yang positif ya daripada larangannya. Lalu berdiskusi mengenai gambaran
perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, menyalikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas. Ini maksudnya di sini Bapak Ibu, menyalikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Misalnya tadi setiap piket melakukan tugasnya, berarti di situ ada nilai-nilai kebajikan, yaitu bertanggung jawab. Misalnya ya, membantu teman, ada nilai-nilai kebajikan di situ, misalnya empati dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya meninjau ulang kegiatan kelas dari waktu ke waktu, seperti itu ya. Lalu bagaimana mengubah kalimat negatif? Di sini ada beberapa kalimat negatif yang dimunculkan oleh siswa. Datang ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk, itu sudah kalimat positif. Tidak ngobrol saat guru sedang menjelaskan. Di sini ada kalimat negatif, ya. Tidak ngobrol saat guru sedang menjelaskan. Kita buat menjadi kalimat positifnya, mendengarkan guru saat menjelaskan. Artinya anak-anak itu lebih kita menekankan supaya perilaku anak-anak itu lebih menekankan pada mendengarkan, bukan tidak ngobrolnya. Seperti itu ya. Tidak membuang sampah sembarangan, kita buat menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Memakai seragam sesuai jadwal sudah positif. Membawa minum sendiri sudah kalimat positif. Nah, jika ada kalimat-kalimat yang muncul, kita bersama-sama bersama murid mengubah menjadi kalimat positif. Nah, ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Tadi di sini sudah banyak item-itemnya yang kita diskusikan bersama siswa ya. Lalu selalu datang tepat waktu ini bisa juga kita jelaskan kepada anak. Datang tepat waktu pada saat masuk istirahat misalnya kan. Saat pagi-pagi datang ke sekolah, saat istirahat pertama, istirahat kedua dari kamar mandi. Nah, misalnya pergi anak itu ke kamar mandi, ke toilet, nggak mungkin di sana sampai setengah jam. Tapi dia sudah datang tidak tepat waktu. Nah itu nanti ya. Lalu saling peduli dan menghargai, bertanggung jawab terhadap tugas. Ini contoh keyakinan kelas yang simple, tapi di sana sudah mencakup banyak nilai ya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini adalah kalimat yang baru dan kalimat segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu ada hubungannya dengan keyakinan kelas ya. Nanti ketika siswa kita ada membuat perilaku, contoh kasus membuat perilaku yang tidak baik, kita kaitkan dengan keyakinan kelas dan kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Langkah-langkah segitiga restitusi: yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Di sini menstabilkan identitas, artinya di sini kita kalau ada anak kita yang salah, kita menyelesaikannya tanpa menghakimi. Artinya mereka walaupun mereka bersalah, tapi mereka tidak merasa malu dan mereka tidak merasa marah dan mereka harus tetap merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik walaupun salah. Di sini menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah. Di sini kita gali alasan-alasan mereka mengapa melakukan kegiatan, kenapa mereka melakukan kesalahan itu. Contoh, jika anak kita misalnya salah atau terlambat, kita tanya dulu, apa alasannya terlambat? Nah, di sini validasi tindakan yang salah. Apa alasan dia kenapa terlambat? Nah, misalnya ada mengatakan terlambat bangun. Jadi besok supaya kamu tidak terlambat bangun, apalah yang kamu lakukan? Mungkin kira-kira seperti itu ya. Lalu dan kita cari solusinya, bagaimana cara yang bisa dilakukan supaya tidak terlambat bangun. Nah, misalnya alasannya karena bangun jam 12, besok apa yang kamu lakukan? Nah, seperti itu.
Lalu selanjutnya menanyakan keyakinan di sini. Di sini kita tanyakan keyakinan mana yang sudah kamu langgar. Kita sudah punya keyakinan kelas yang mana lah, menurut kamu yang mana lah sudah kamu tidak hargai keyakinan itu. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, di sini ada ketika kita menstabilkan identitas terhadap siswa kita yang memiliki kasus, bisa kita membuat kalimat seperti ini. Berbuat salah itu wajar, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Ibu tidak mau mencari, misalnya kita ada yang berantem, ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Seperti itu mungkin ya. Baiklah, di sini setelah kita tadi stabilkan identitas, anak-anak merasa bahwa mereka bukan orang yang bersalah walaupun melakukan kesalahan. Setelah itu kita stabilkan identitas mereka, lalu di sini ada validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari sini ya. Untunglah kamu hanya melakukan ini. Padahal sebenarnya sudah bersalah ya. Nah, itulah kita dituntut saat ini seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seperti misalnya saya pernah ada kasus nilai anak ini 100, nilai temannya 50. Sebenarnya tujuannya bukan mengejek, tapi dia sebenarnya tujuannya karena kebanggaannya dapat nilai 100. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Lalu menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa kira-kira gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu kira-kira menanyakan keyakinannya. Lalu kebutuhan dasar manusia. Kenapa seseorang itu melakukan tindakan yang salah? Dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh, saya mau tanya kebutuhan dasar Bapak Ibu kira-kira apa? Contohnya kebutuhan dasar saya ingin diperhatikan sebagai istri contohnya ya. Saya ingin diperhatikan oleh suami saya. Kan arti kalau saya tidak diperhatikan kan berarti ada tindakan yang saya lakukan. Misalnya saya uring-uringan, atau saya lecut, atau saya markambel, seperti itu misalnya. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada yang tidak dipenuhi sehingga melakukan hal yang negatif. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Sebagai guru kita dituntut untuk dapat bertindak layaknya seorang petani yang sedang berusaha memelihara masing-masing tanaman dan memenuhi kebutuhan tanaman tersebut. Di sini Bapak Ibu, seorang petani tidak akan bisa mengubah tanaman ini menjadi jamu. Begitu juga halnya dengan kita. Saya tidak akan bisa mengubah si Andrew menjadi seperti yang saya harapkan, menjadi orang yang apa saya kata, menjadi orang yang seperti saya harapkan. Nah, begitu juga dengan ini. Tanaman ini, apa kebutuhan tanaman ini? Misalnya air, pupuk, nutrisi. Begitu juga lah kita dengan siswa kita. Kebutuhan dasar mereka yang akan kita penuhi, bukan mereka yang mau kita berubah. Seperti saya katakan tadi, si Ajriel misalnya kan, nggak mungkin bisa kita merubahnya kan. Tapi apa kebutuhan dasar yang bisa kita berikan pada si Ajriel supaya dia bertumbuh seperti tanaman ini? Seperti itu. Apakah kebutuhan dasarnya mungkin kita marah-marahi dia, dengan cara kita marah-marahi dia, apakah dia langsung berubah? Seperti itu mungkin ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini pendapat Dr. William Glasson. Apabila kebutuhan murid dapat terpenuhi dengan baik, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka murid akan merasakan emosi negatif, marah, kecewa, bosan, sedih, bahkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau aturan. Perilaku buruk seseorang
tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang seharusnya diterima, namun mereka tidak tahu cara menyampaikannya. Contohnya, kenapa ada seorang pencuri? Apa kebutuhan dasar yang mau dipenuhinya untuk bertahan hidup? Seorang pelacur, apa kebutuhan sebenarnya dasarnya apa? Kenapa dia menjadi melacur? Pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Begitu juga dengan anak-anak kita, Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia yang seharusnya terpenuhi yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Kayak tadi pagi, si Martin tertidur mungkin di kelas saya, tertidur dia. Kenapa dia tertidur? Tidak ada kebebasan sama dia. Dia kebutuhan dasarnya mau bebas. Artinya di situ karena contoh dia, kalau ada di kelas itu yang berbicara saya suruh diam, akhirnya mereka merasa monoton. Seperti si Yosafat contohnya, dia suka memegang sesuatu sambil mendengarkan. Kadang-kadang simpan itu langsung kita bilang kan, si Yosafat langsung dipegang-pegangnya sesuatu, harus ada dipegang-pegangnya. Baru, tapi dia bisa mengikuti tapi harus ada dipegang-pegangnya. Kesalahan saya biasanya simpan dulu. Seperti itu ya. Nah, contoh, ada anak kita suka berpuasa, suka memerintah teman-temannya. Berarti dia ada kebutuhan dasarnya penguasaan. Contoh kita buat dia sebagai pemimpin. Contoh di kelas ada seseorang kita lihat ingin berpuasa atau suka memerintah dan sebagainya, kita buat dia sebagai ketua kelas. Contohnya supaya kebutuhan dasarnya terpenuhi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu kebutuhan untuk bertahan hidup, kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis, reproduksi, keamanan ya. Contoh secara universal. Kasih sayang dan rasa diterima, murid pasti ingin diterima dalam pertemanan, keluarga dan kelompoknya. Murid ingin menjadi bagian berharga dalam kelompoknya. Setiap murid unik dan memiliki kekuatan masing-masing. Murid yang merasa diterima oleh guru akan belajar karena suka kepada gurunya. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Coba dulu kita murid yang terakhir ini saya dengan kalimat yang terakhir ini saya terinspirasi atau fokus dengan ini. Murid yang merasa diterima oleh guru akan belajar karena suka kepada gurunya. Kalau tidak suka dia kepada gurunya, pasti seperti ada beberapa kasus yang kita bahaskan, pasti dia tidak mau sekolah misalnya kan. Lalu kebebasan, murid harus diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Murid di sini nanti ada di pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya. Siswa bisa memilih, misalnya dia mengerjakan tugas bisa melalui diagram atau melalui poster atau melalui narasi, seperti itu mungkin ya. Murid berkesempatan menyarankan pendapat kekuatan masing-masing. Murid diberi kesempatan mencoba hal-hal baru. Itu kebebasannya. Nanti ada studi kasus tentang kebutuhan dasar manusia ini. Lalu kesenangan, murid ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Murid akan berkonsentrasi tinggi saat melakukan hal-hal yang disenanginya. Seperti kemarin saya melakukan menjelaskan tentang akar tunggang dengan akar serabut. Saya suruh lihat di bukunya dan saya tunjukkan gambarnya. Mereka tidak antusias. Giliran saya suruh keluar, ayo ambil tumbuhan yang berakar serabut dan berakar tunggang, mereka langsung semangat. Mereka lari-lari keluar dengan waktu yang cepat, mereka membawa ke sini. Nah, di situ mereka pada saat memiliki kesenangan ya. Dan banyak anak-anak menyukai pembelajaran berkelompok daripada ceramah. Penguasaan, murid ingin memiliki kompetensi
dan terampil percaya diri. Murid yang memiliki kebutuhan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Kalau kita buat anak-anak kita berkelompok, pasti ada seseorang yang ingin menjadi pemimpin di kelompok itu ya. Biasanya langsung diberikan, disalurkan kertas itu pada dia, karena mereka menganggap dia adalah sebagai pemimpin. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sangat penting bagi guru mengetahui kebutuhan dasar murid untuk mengetahui alasan apa dibalik tingkah laku mereka. Jika guru abai dengan kebutuhan murid, maka akan berpengaruh kepada suasana kelas yang menjadi kurang kondusif. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Padahal mau anak kita itu sambil mengerjakan tugas paling gede kan? Kita larang gitu kan? Tapi sebenarnya tidak boleh dilarang. Biarkan saja. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan tidak seru jadinya. Menyetir mobil itu seru. Seperti inilah kira-kira gambaran seorang anak. Jadi di sana kebutuhan yang dipenuhi mereka adalah kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Seperti itu ya. Bapak Ibu kayaknya sudah ngantuk ya. Kita ice breaking dulu ya. Oke? Coba berdiri berhadapan dengan teman sebangkunya. Ada si hitam, ada si hijau ya. Tentukan temanmu yang mana hitam, yang mana hijau ya. Oke. Caranya begini Bapak Ibu. Aku dengan Ibu Munte, sini Bun, sini Bunda. Kalau saya katakan hitam, si hitam yang memasak, si hijau menghindar ya. Kalau katakan hijau, hijau yang memukul tangannya, dan si hitam menghindar. Nah, kami contohkan seperti ini ya. Ibu hijau, aku hitamnya. Aku hitamnya. Oke. Hijau. Oke, kita lagi. Oke, ya. Yang hitam. Kalau saya katakan hitam memukul, hijau menghindar. Begitu sebaliknya. Ingat, temannya si hitam, ada juga si hijau ya. Hitam. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Hijau. Belum ada yang dapat Bapak Ibu? Belum ada yang dapat ya? Oke, baik, kita lanjutkan. Oh ya, oke. Hijau. Oke, kalau Bapak Ibu pegang, ternyata kita sudah terkawan kembali ya. Seperti itulah kira-kira anak-anak kita. Karena saya tadi melihat ada Bapak Ibu guru, karena ini jam awal ya. Nah, jadi kadang-kadang kita memaksa anak kita supaya mendengarkan kan, tapi kita tidak membuat bagaimana supaya mereka tertawa dan bahagia, gitu sepertinya kan. Oke, kita lanjut. Di sini ada analisis kasus Bapak Ibu. Ibu Yuni mengalami kasus. Ada seorang siswa bernama Tommy yang suka mengambil makanan temannya secara paksa. Beberapa orang temannya sudah mengeluhkan bahwa si Tommy sering mengambil bekal mereka secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti yang dialami Ibu Yuni, apa yang akan Anda lakukan?
Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Di sini nanti kita kaji kebutuhan dasar apa yang dipenuhi si Tommy sehingga dia bisa mengambil makanan temannya secara paksa. Coba Bapak Ibu guru, kira-kira seandainya Bapak Ibu sebagai Ibu Yuni, jika Anda menemukan kasus yang seperti ini, apalah kira-kira yang Anda lakukan? Siapa? Saya kasih mic ini. Ada kasus seperti ini, kira-kira apa yang kita lakukan? Ibu Mata? Jika saya mengalami kasus seperti ini, yang pertama, anak yang bernama Tommy itu saya panggil dan saya nasihati supaya tidak berbuat seperti itu lagi. Yang kedua, saya hubungi orang tuanya supaya bisa bekerja sama dengan kita sebagai guru dan membawakan Tommy. Mungkin si Tommy tidak dibawakan bekal dari rumah, mungkin dia lapar atau mungkin dia kepingin seperti yang temannya, bontot temannya. Karena kebetulan saya pernah mengalami seperti itu tahun lalu. Saya hubungi orang tuanya dan kebetulan orang tuanya bisa diajak kerjasama besok dan seterusnya membawakan bekal untuk anaknya, dan puji Tuhan anak tersebut tidak lagi seperti itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Ada lagi kira-kira kalau ada kasus seperti ini, Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kebetulan kasus ini minggu ini atau minggu lalu itu ada yang mirip dengan cerita Ibu Yuli ini di kelas 1A. Ada seorang anak ketika reses, si anak ini mau pergi ke kantin membeli permen. Lalu anak yang lain langsung merampas permen itu, diambil dari tempat jualan itu. Ini samaku 6 ya, kau yang membayar. Begitu. Artinya uang jajan temannya itu dirampas. Lalu yang punya uang datang melapor kepada saya, Ibu, tadi kan si A ini diambillah permen 6. Rupanya si A ini punya uang juga, tetapi niatnya mengambil jajan dari kantin dengan uang temannya. Yang punya uang ini melapor kepada saya, kenapa dirampas jajan? Tidak tahu saya, Ibu, kata yang punya uang ini. Terus saya panggil yang punya uang ini, yang merampas jajan teman ini. Kenapa kau ambil jajan, kau suruh temanmu yang membayar? Diam dia, tidak berani menjawab, terdiam. Sering kau kayak gitu? Iya Bu, sering dia begitu, kata yang lain temannya. Rupanya setelah saya tanya-tanya, ada jiwa ingin menguasai. Mak kompas. Ada uangmu? Ada. Dari mana? Dikasih mama. Punya uang jajan dari rumah? Iya. Tetapi kenapa kau ambil jajan dari kantin, kau suruh temanmu membayar? Diam dia. Tidak bisa dia menjawab. Mana jajan yang kau ambil itu? Sudah kumakan semua Ibu. Nanti dimarahi mamaku lah aku, Ibu. Karena aku lapar, belum jajan aku, tapi udah habis uangku. Masih ada jajanmu? Ku bilang sama yang mengkumpas ini. Ada. Rupanya uang dia masih utuh. Masih utuh uangnya. Uang temannya yang dihabiskan. Kembalikan. Berapa tadi jajan yang kau beli? Kembalikan. Kalau enggak jujur kau, enggak mau mengembalikan, saya kasih tahu ke mama. Saya bilang begitu. Dengan jujur dia mau mengembalikan uang temannya itu. Mengembalikan berapa tadi jajan yang diambil, dia kembalikan. Uangnya 5.000, diambil permen 3.000, dikembalikan 3.000. Begitu Ibu. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, luar biasa ya.
Artinya di situ ada kasus seperti itu, ibu bukan langsung menyalahkan dan menghakimi dia ya. Berarti Ibu Nadia dengan Ibu Potang tadi sudah mulai melakukan segitiga restitusi, walaupun belum sempurna ya, belum sampai ke menanyakan keyakinan tadi ya. Tapi semoga dengan ini, dengan adanya segitiga restitusi ini, kita bisa semakin paham dalam menangani kasus. Baiklah, kita lanjutkan. Mungkin di sini ada alasan Tommy. Di sini mungkin ada alasan Tommy karena ia lapar dan orang tuanya tidak membuatkan bekal, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup karena dia lapar ya. Lalu alasan kedua, karena ia merasa senang temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu pada orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya alasan ketiga kemungkinan ya, karena temannya jadi takut dengan dia ya, dan menuruti keinginannya, maka Tommy sebenarnya sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Di sini alasan keempat, karena dia bosan dengan bekal makanan yang dibuatkan ibunya, karena ibunya selalu membuatkan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan memilih makanan. Seperti itu ya. Jadi ada mirip-miripnya tadi seperti pendapat teman kita ya. Baiklah, kita lanjutkan. Posisi kontrol restitusi atau posisi kontrol guru. Disinilah tadi berlaku segitiga restitusi. Di sini posisi kontrol guru, ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat rasa bersalah, dan guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum tanpa menanyakan, basa-basi biasanya ini membentak-bentak, menghardik-hardik ya. Sudah tahu salah, melawan lagi, seperti itu kira-kira ya. Guru sebagai pembuat rasa berharap, itulah kan, kenapa kau terlambat? Nanti jadi dimarahi kepala sekolah lah saya, ada murid saya yang terlambat. Dia merasa bersalah. Gak kasihan kau nengok ibu, nanti kepala sekolah marah sama ibu. Seperti itu misalnya. Jadi anak itu merasa bersalah. Guru sebagai teman, selalu seorang guru ini selalu mengcover kesalahan dia. Artinya kalau ada kesalahannya, udah aman, tenanglah kau, aku memang ngurusin, gitu ya. Guru sebagai pemantau, ini biasa hampir sama dengan posisi manajer, cuman yang paling diharapkan nanti di sini yang kita lakukan adalah sebagai posisi manajer ya. Selanjutnya posisi penghukum, membentak-bentak, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, memberi hukuman verbal, bahkan menyindir pun termasuk guru posisi penghukum ya. Menyindir, berkata kasar dan fisik menyakiti. Dampak posisi penghukum, murid menjadi pendendam, dendam murid ini, memberontak. Murid tidak suka pelajaran guru tersebut. Bagaimana dengan guru posisi pembuat rasa bersalah? Suaranya lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru menyatakan kesalahan murid dengan membuat guru menderita. Bahkan guru ke sekolah manokan, guru itu siswa itu merasa bersalah. Amang alanya tapi gara-gara aku ibu ini jadi kena marah. Dampaknya apa? Murid merasa bersalah, murid cenderung menarik diri dari lingkungan, akhirnya jadi rendah diri. Di rumah pun seperti itu sepertinya kita.
Kenapa kadang-kadang ada anak di rumah jadi rendah diri? Kita selalu membuat mereka merasa bersalah. Seharusnya kalau ini bisa kita lakukan di sekolah, bisa juga lah maunya kita lakukan di rumah. Oke, guru sebagai posisi teman, suara guru ramah, guru bersenda gurau, karena halo bro, gitu kita kan, menghangatkan suasana. Dampaknya murid merasa aman, nyaman, akrab dengan guru. Murid bergantung pada satu orang guru. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Dia nanti akan meminta pertolongan kepada guru yang dianggap temannya itu. Posisi pemantau, guru bersuara datar, tidak emosi juga, tidak bersenda gurau. Guru mengarahkan murid kepada konsekuensi atau pemberian sanksi. Murid akan melaksanakan konsekuensi tapi tidak benar-benar memahami nilai dari konsekuensi, tidak sepenuhnya mandiri. Posisi manajer, guru bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif. Guru mengajukan pertanyaan bermakna. Guru membimbing murid memecahkan masalah sendiri. Dampaknya murid mandiri, murid percaya diri dalam memecahkan masalah sendiri. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada untuk mempersingkat waktu, saya hanya membuatkan supaya kita bisa membedakan. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, di sini tadi kita sudah menyaksikan video tentang posisi guru sebagai penghukum dan posisi guru sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi yang diharapkan dapat diperankan oleh guru kepada murid. Di posisi ini guru dapat mengarahkan murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, sehingga menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Tapi menjadi pertanyaan Miss tadi, karena si Naren hanya satu tadi kasusnya kan, pertanyaan si Miss tadi, ada murid saya 10 orang yang terlambat, sudah habis waktu saya. Betul, betul memang seperti itu. Itulah tantangan kita untuk melakukan segitiga restitusi di sekolah kita. Pelan tapi pasti, walaupun tidak bisa kita lakukan sepenuhnya, paling tidak setengah atau seperempat. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah presentase saya tentang budaya positif yang saya pelajari
selama 2 bulan ini, dan saya sudah imbaskan di sekolah kita ini, dan saya harap semoga bermanfaat dan semoga kita terapkan secara pelan-pelan di sekolah kita. Bapak Ibu, terima kasih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Karena sudah pas, kita mungkin bisa kita ditutuplah oleh wakil kepala sekolah. Atau sebelum ditutup saya kasih penguatan dulu bahwa budaya positif di sekolah itu bisa terlaksana dengan kemauan dan niat baik dari kita semua, dari Bapak Ibu guru untuk melakukan kepada anak kita. Tadi sudah kita lihat beberapa contoh bagaimana menghadapi kasus seperti yang kita temukan tadi, dan video-video yang sudah kita tonton, bagaimana kita menerapkannya di sekolah. Semoga dengan niat baik kita dapat melakukannya secara pelan-pelan. Demikianlah untuk sore hari ini Bapak Ibu. Terima kasih juga atas waktu Bapak Ibu semua. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah rela berkorban menyediakan waktu untuk saya pada sore hari ini. Semoga Tuhan memberikan keberkahan dan rezeki untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Simbolon dan terutama kepada kita semua Bapak dan Ibu guru, di mana pada sore hari ini kita telah mengikuti presentasi yang dibawakan oleh Ibu Simbolon, yaitu sebagai aksi nyata yang telah dilakukan Ibu itu dalam guru penggerak. Kita sudah mengikutinya dengan baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Simbolon yang telah memberikan sedikit pembelajaran atau pemahaman kepada kami tentang aksi nyata yang Ibu lakukan. Maka kami ucapkan terima kasih banyak. Sekian saya rasa, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur untuk berkat-Mu pada kami di sore hari ini, sehingga kami dalam keadaan sehat. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah menemani kami dari awal pertengahan hingga akhir dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Simbolon. Semoga materi yang disampaikan dapat kami lakukan dan dapat kami terapkan kepada anak didik kami. Allah Bapa yang Maha Baik, di atas segala permohonan kami, hapus segala dosa kami, baik dengan pikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian kami. Temani kami, bimbing kami selalu di dalam perjalanan hidup kami. Inilah doa kami dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu tunggal Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.